kembali lagi bersama aku Nisa di Anak Kosan. Nah, di video kali ini aku akan membahas makna kata memasak atau masak. Jadi, menurut aku, memasak itu adalah memasak merupakan perpaduan unik antara bakat bawaan, keterampilan yang diasah, kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup, dan medium ekspresi emosional yang kompleks. Aktivitas ini tidak hanya mencerminkan kemampuan praktis seseorang dalam mengelola bahan makanan, tetapi juga menjadi cerminan kreativitas dan pengetahuan yang berkembang melalui latihan dan pengalaman. Dalam konteks bertahan hidup, memasak memberikan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien demi memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan. Sebagai bentuk dari seni, memasak melibatkan elemen-elemen yang menggabungkan rasa, tekstur, dan estetika dalam suatu harmoni. Pemilihan bahan, penerapan teknik memasak, hingga penyajian yang menggugah selera menggambarkan perpaduan antara pemahaman teknis dan intuisi kreatif. Dalam hal ini, memasak tidak hanya tentang menghasilkan makanan yang bergizi dan enak, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman yang memuaskan secara fisik dan emosional. Lebih jauh lagi, memasak memiliki dimensi emosional yang mendalam, menjadi sarana untuk menyampaikan cinta, perhatian, dan empati kepada orang lain. Hasil memasak seringkali mencerminkan suasana hati dan perasaan pembuatnya, menjadikannya sebagai medium yang mampu menyampaikan pesan-pesan tak terucapkan. Dalam budaya tertentu, memasak bahkan menjadi bagian dari tradisi yang penuh makna, menciptakan kenangan dan cerita yang diwariskan lintas generasi. Dengan demikian, memasak adalah aktivitas multidimensional yang menghubungkan kebutuhan dasar antara manusia dengan seni, emosi, dan nilai-nilai budaya. Aktivitas ini melampaui sekedar penyediaan makanan, menjadi refleksi dari kreativitas, ketahanan, dan hubungan manusia yang mendalam, menciptakan makna di setiap piring yang disajikan. Nah, itu dia makna kata memasak atau masak menurut Nisa. Nah, sekarang Nisa mau bikin masakan yang simpel-simpel aja. Yuk ikutin. Hari ini aku mau bikin telur puyuh balado. Bikinnya simple, hanya butuh 3 bahan saja. Pertama-tama, rebus dulu semua telur puyuh yang sudah disiapkan. Sambil menunggu telurnya matang, kita potong-potong tempe berbentuk dadu. Selesai tempenya dipotong-potong, kita lanjut untuk motongin tahu. Sama ya, dibentuk dadu. Karena telurnya sudah matang, kupas kulitnya, dan ini dia bahan-bahan yang sudah siap untuk digunakan. Goreng tempenya sampai coklat keemasan atau sesuai selera, lalu angkat dan tiriskan. Lakukan hal yang sama terhadap tahu dan telur sebagai pemeran utama untuk tidak lupa digoreng. Lalu angkat dan tiriskan, sisihkan sebentar. Mari kita beralih ke bumbu-bumbu terlebih dahulu. Ada bawang merah masuk, bawang putih masuk, cabai keriting masuk, cabai domba masuk, kencur masuk. Di sini pakai sesuai opsional ya. Suka boleh pakai, tidak boleh skip. Nah, tidak lupa masukkan tomat dan beri sedikit air. Bumbu sudah masuk ke chopper mini semua, tapi sayang karena bumbunya terlalu banyak tidak muter, dan alhasil harus dituangkan kembali ke ulekan untuk diulek secara manual. Ya sudahlah, tenanaon. Panaskan minyak, tuang bumbu, masak sampai harum dan matang. Masukkan ketiga bahan utama, beri air sedikit dan taburi daun bawang, lalu seasoning dan koreksi rasa sesuai selera. Dan tada! Telur puyuh balado sudah jadi, tinggal disajikan dan dinikmati sama nasi hangat. Nikmat. Jangan lupa recook resepnya dan selamat mencoba. Dadah! Nah, itu dia resep sederhana ala Nisa. Silahkan recook. Dan bagi teman-teman yang punya resep lain, boleh dong di komen-komen di kolom komentarnya ya. Dan bagi teman-teman juga, kalau mau ngoreksi makna kata memasak menurut Nisa itu boleh banget ya. Maksudnya tuh ditambahin gitu ya kata teman-teman, boleh banget ya. Ditunggu di kolom komentar. Oke, sekian dari video yang saya buat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah. Mari kita tes rasa. Asin. Asin banget.